Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, tanggal 11 November, judul renungan kita, Sesudah Yudas menerima roti. Ayat hafalan, Yohanes pasal 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Ketika itu, mereka, Yesus dan murid-muridnya, sedang merayakan Paskah di ruang atas. Perayaan Paskah ketika itu sudah dipersiapkan oleh murid-muridnya sesuai perintah Yesus, sebagaimana yang terdapat di dalam Markus pasal 14 ayat 15. Kegiatan upacara mereka adalah memakan daging korban domba Paskah yang sudah disembelih dan dibakar, makan roti tidak beragi, perlambang tubuh Yesus, minum anggur dari cawan, perlambang darah Yesus, kemudian menyanyi setelah makan Paskah. Ketika mereka sedang makan roti, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa salah seorang dari mereka yang 12 orang akan ada yang berkhianat dan menjual Yesus kepada imam-imam kepala. Yesus berkata, "Lihat, tangan orang yang menyerahkan aku, ada bersama dengan aku di meja ini." Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 22 ayat 21. Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 22 ayat 23. Yesus memberikan petunjuk untuk mengenalinya. Dia berkata, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 23. Pernyataan Yesus yang lain adalah, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus pasal 14 ayat 20. Perjamuan Paskah di ruang atas ketika itu membuat hati Yesus terharu, sebagaimana yang terdapat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 21, dan membuat hati para murid-murid lainnya menjadi sedih, sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 26 ayat 22. Salah seorang dari muridnya sendiri sudah berkhianat untuk menyerahkan Yesus kepada musuh Yesus dan sudah berunding dengan para musuh itu bagaimana menyerahkannya. Yesus berkata, "Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Sebagaimana yang terdapat di dalam Markus pasal 14 ayat 21. Yudas adalah orang yang menggenapi apa yang tertulis. Hatinya dimanjakan dengan ketamakan dan niat jahat. Yesus telah mendidiknya dan memperingatkannya. Tetapi sikap yang suka memprotes dan mempersalahkan Yesus membuat hatinya keras dan tidak memperdulikan pengajaran Yesus. Malam itu, Yesus memperkenalkan kepada para muridnya yang lain siapa yang akan menyerahkan dia. Ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 13 ayat 26 bagian B dan 27. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 13 ayat 30. Yesus pasti menawarkan roti kehidupan kepadamu. Roti itu adalah melambangkan tubuhnya dan anggur yang melambangkan darahnya yang diserahkan untuk pengampunan dan penebusan. Pastikan engkau menerimanya untuk pengampunan yang diberikan kepadamu.
bukan seperti Yudas menerima roti dari Yesus, tetapi membiarkan dirinya dikuasai iblis. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa Engkau telah mati, menderita, melakukan pengorbanan untuk kami manusia yang berdosa. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh selalu bersyukur atas pengorbanan yang telah Engkau lakukan bagi kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.